Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ada bersama-sama di gereja, dan saudara semua yang ada masih di rumah, saudara masih belum sempat datang, Tuhan memberkati juga. Saudara senang hari ini? Oke. Saudara rasa ditinggalkan Tuhan? Puji Tuhan. Saudara ada di tangan Tuhan, di pikiran Tuhan, di hati Tuhan, pokoknya di rencana Tuhan. Saudara tidak pernah sendiri. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mau serahkan pagi hari ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Apa yang Tuhan ingin hamba sampaikan Tuhan. Dengan kekurangan hamba akan sampaikan semua itu. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Biar jemaat Tuhan semua dihiburkan, dikuatkan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berserah. Haleluya. Amin. Oke saudara. Saudara tidak pernah merasa ditinggalkan Tuhan. Puji Tuhan. Makanya karena saudara pandemik ini banyak orang merasa ditinggalkan Tuhan saudara. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Kok sudah mau selesai? Kok katanya ada lagi katanya. Ada lagi. Belum selesai. Tapi saudara, kita tidak usah khawatir saudara. Apapun mau terjadi, kita tidak usah khawatir. Karena kita tahu kita ada di tangan Tuhan. Ya kan? Pokoknya luar biasa Tuhan kita. Jadi hari ini saudara kita mau belajar firman Tuhan yang luar biasa juga saudara. Oke? Akan menghibur saudara dan saya. Oke, saya kasih judul firman Tuhan. Jatuh tapi tidak tergeletak. Saudara, oke? Saudara kadang-kadang jatuh enggak? Bisa jatuh, oke? Tapi Tuhan tidak biarkan saudara tergeletak, oke? Nah, kita lihat dari Mazmur pasal 37 ayat 23 dan 24. Sebenarnya 25 juga bagus, saudara nanti baca di rumah saja. Saya mau kasih 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Luar biasa saudara, satu firman yang luar biasa. Daud menulis surat ini untuk menghibur saudara dan saya pikir encourage, oke? Mendukung, mengencourage saudara dan saya supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Karena Tuhan berjanji di dalam. Daud itu mengalami jatuh bangunnya di dalam hidupnya saudara. Dia dia katakan kalau kita itu ada di kemenangan terus, oke? Kita ada di dalam keadaan jaya, hidup enak, mewah. Kita tidak pernah tahu diri kita. Sampai kita itu kalau kita mengalami kegagalan, ya. Baru saudara kita bisa tahu siapa kita, keberadaan kita ini. Yes? Puji Tuhan. Kalau dia sombong terus aja kan, saya kuat, saya bisa sendiri. Ya. Tapi ini saudara firman yang luar biasa. Daud itu mengalami pengalaman dengan Tuhan, oke. Pokoknya luar biasa saudara, sampai dia begitu mengenal Tuhan dengan benar. Makanya dia berani tulis, walaupun dia banyak salah, banyak jatuh bangunnya begitu. Nah, kita mau lihat di sini, dia bilang, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Oke? Berarti orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, Tuhan tidak mengatur langkah-langkah mereka. Tinggal aja mereka jalan sendiri, mau jatuh, biar aja. Jadi saudara dan saya, kita beruntung. Kalau kita orang yang berkenan kepada Tuhan, sudah terima keselamatan, percaya kepada keselamatan yang diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus, yang mati di atas kayu salib. Anugerah yang luar biasa itu saudara. Saudara dan saya sudah terima, percaya kepada Yesus. Saya katakan percaya saudara. Percaya sungguh-sungguh. Kalau kita percaya kita mau taat. Oke. Kita mengasihi Tuhan. Kita taat firman Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita hidup tidak untuk diri kita lagi. Tetapi kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Itu orang yang berkenan kepada Tuhan. Oke. Jangan sampai kita percaya. Tetapi nanti kayak iblis. Si firman Tuhan bilang iblis juga percaya. Bahkan gemetar dia bilang akan nama Tuhan. Tapi iblis tidak taat. Dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak memuliakan Tuhan. Dia mau untuk kemuliaan diri sendiri. Jadi saudara kalau kita mau diri kita. Oke, me. Nanti kita sama seperti si iblis.
Oke, Lucifer. Oke. Jadi kita percaya sungguh-sungguh taat firman Tuhan. Jangan sebelah kaki ada di dunia, sebelah kaki ada di Tuhan. Ya masih banyak orang. Masih banyak orang saya katakan maaf jangan tersinggung. Ada teman bilang, ya kalau khotbah jangan nyindir ya. Dan nggak nyindir saudara, mungkin ya terasa disindir atau terasa apa tuh ditegur oleh Tuhan. Tetapi itu bukan nyindir, tetapi kebanyakan orang begitu kan. Sudah Kristen pergi gereja tapi masih dunianya. Jadi dia mau dua-dua begitu loh. Nanti saudara rugi loh saudara. Ya kaki sebelah nanti saudara lama-lama buka-buka jatuh saudara. Oke, nah jadi saudara kita mesti hidup benar-benar. Oke, jadi orang yang berkenan kepada Tuhan itu kenapa Tuhan mengatur langkah-langkahnya. Itu luar biasa saudara. Kita ada di tangan dia, di pikirannya, di hatinya, di rencananya pokoknya. Luar biasa kita. Kalau mau bilang beruntung kita ini, betul enggak? Jadi karena apa? Buat kita ini yang sudah percaya, Tuhan punya rencana yang istimewa. Punya rencana kekekalan. Bulannya lalu kita sudah bicara tentang kekekalan. Kita punya rencana supaya kita bisa sampai di kekekalan bersama-sama dengan dia. Itu makanya Tuhan atur setiap langkah kita. Kalau kita kadang-kadang itu pikir, wah saya bisa kok sendiri. Bisa kan? Bisa sendiri toh. Kalau saudara belum lihat firman Tuhan, saudara belum baca, saudara belum lihat cerita banyak-banyak dari firman Tuhan, bisa bahaya. Oke? Jadi saudara, bergaul erat dengan Tuhan. Saudara kalau mengasihi Tuhan dibilang taat firman, saudara baca firman. Oke? Renungkan firman. Terus bikin apa saudara? Lakukan firman Tuhan. Oke? Ya. Sharing firman Tuhan. Saudara maafkan sekali lagi. Kalau saudara tidak tahu firman Tuhan saudara dalam mengalami persoalan-persoalan itu saudara susah saudara tahu, saudara tertekan, ya. Tetapi saya juga mengalami itu banyak kali saudara, bukan bilang saya juga tertekan. Tapi karena firman Tuhan saudara, Roh Kudus itu kan kasih ingat-ingat firman. Jadi kalau kita dalam keadaan tertekan, gelisah, khawatir, ragu-ragu, nanti firman Tuhan datang saudara. Roh Kudus kasih firman, waduh. Kita terhibur, oke? Seperti ada apa saya sakit umpamanya. Saya meminta umpama, saya bilang, aduh Tuhan, ya bagaimana saya sakit umpama begini-begini. Terus saya tidak mau ngomong keluar, ini baru pikiran dalam hati. Terus Roh Kudus kasih, ya Paulus aja juga sakit kok, ya kan? Paulus ada duri di dalam daging itu, tidak tahu sakit atau penderitaan apa, pokoknya menderitalah. Sampai dia minta Tuhan 3 kali, ya Tuhan angkat ini duri. Tuhan bilang, kasih karuniaku cukup bagimu. Jadi saudara, tidak usah minta macam-macam. Kasih karunia. Saya itu sudah bersyukur kasih karunia Tuhan itu cukup bagi saya. Apabila saya lemah, Tuhan kuat. Oke. Dan keselamatan ini yang paling buat saya. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Betul enggak? Orang berdosa begini, model kayak begini, bisa terima keselamatan dari Tuhan. Ini luar biasa. Apalagi yang saya mau. Dari hidup saya berserah sepenuh Tuhan. Pulang di surga, pulang bersama Tuhan di surga. Oke. Kalau tinggal di sini, ya mesti bisa melayani Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Oke, puji Tuhan. Oke. Nah, Tuhan itu firman Tuhan dia bilang ayat Amsal ayat pasal 16 ayat 9. Dia bilang hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Betul enggak? Ya kita suka mau rencana ini, firman Tuhan di Yakobus 4 itu dia bilang, nanti tahun depan mau rencana mau berdagang di mana, mau ke kota apa. Tetapi Tuhan tegur, oke? Tuhan tidak mau, Tuhan mau ikut punya saya. Libatkan saya, ya. Kalau tidak libatkan saya, nanti kita celaka sendiri. Rencananya mau kemana, rencana mau ini. Karena rencana Tuhan itu yang tadi Anja sudah bilang, rencana Tuhan itu yang paling baik. Oke, tidak ada rencana kecelakaan, tapi rencana keselamatan, damai sejahtera. Oke, hidup yang penuh pengharapan. Luar biasa. Nah itu, jadi Tuhan sudah rencana buat kita itu mestinya ya ikut aja. Tapi susah namanya manusia. Sifat dosa ini masih kadang-kadang menguasai kita sehingga kita ada saja mau-maunya kita. Oke. Mau saja pokoknya. Luar biasa. Oke, Amsal 3 ayat 6 dia bilang, akuilah dia dalam segala hal, maka ia akan meluruskan jalanmu.
Akui Tuhan. Akui kalau dia ini yang lebih hebat. Dia ini yang menguasai hidup kita. Jalan dia yang terbaik. Biar jadi. Akui dia. Jangan rasa diri mau sendiri, saudara. Dan Tuhan akan meluruskan jalan. Luar biasa. Kalau kita punya mungkin bengkok sini, bengkok sana, sampai kesasar dulu baru berteriak Tuhan. Ya Tuhan luar biasa dia. Oke. Jadi sudah saudara. Jadi ingat baik-baik. Hanya orang yang berkenan kepada Tuhan. Oke, kalau dia jatuh tidak tergeletak. Oke, kalau saudara tidak berkenan kepada Tuhan, tidak percaya Tuhan, tidak pedulikan Tuhan, hidup menyakiti hati Tuhan, pokoknya hidup saya mau sendiri, saudara tidak termasuk di sini. Sorry. Jadi kita ini beruntung, oke? Luar biasa Tuhan itu. Oke, nah jadi kita melihat ayat yang ke-24. Dia bilang apa? Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Tuhan menopang dia. Ya, betul nah. Nah, dikatakan apabila di sini, saudara perhatikan. Kadang-kadang kita kurang memperhatikan. Apabila ini bukan berarti jikalau. Apabila sama jikalau beda. Oke? Apabila kita jatuh, berarti kita sering jatuh, pasti jatuh. Pasti jatuh. Kalau bilang jikalau atau bilang kalau jatuh berarti belum tentu jatuh. Kalau tidak jatuh ya tidak apa-apa. Kalau jadi berarti bisa jatuh bisa tidak jatuh. Tapi di sini dikatakan apabila. Daud menulis begitu apabila karena dia tahu persis kita semua akan jatuh. Hamba-hamba Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, siapa saja itu akan jatuh. Oke? Makanya apabila. Jadi saudara jangan rasa apa tuh, saya enggak. Ada famili saya, bukan famili saya, sorry. Bukan famili, kayak ada orang. Gitu loh, bilang famili nanti orang sudah pikir yang mana. Oh jangan-jangan yang itu. Ada orang bilang saya begini. Dia bilang, ada orang bilang saya begini. Tapi dia tidak akan jatuh dalam dosa. Ya, tidak akan dia bilang. Dia tidak akan jatuh dalam dosa. Karena Roh Kudus pimpin dia. Ya. Waduh kalau semua orang kita juga dipimpin Roh Kudus ya. Dipimpin toh. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus mah ada sampai hari ini saudara. Sudah lama kita tahu di mana. Tapi ada orang dia punya pengertian begitu dia bilang. Tidak mungkin dia bilang. Jadi kalau dia ada hamba-hamba Tuhan yang di sini yang jatuh apa? Kok bisa ya? Ya. Orang sakit juga tidak boleh sakit loh. Pengertiannya begitu. Karena ada Tuhan yang melindungi. Betul, ada Tuhan melindungi. Ada Tuhan sayang kita luar biasa. Kasihnya itu kekal loh saudara. Ya kan? Ya. Tetapi kenapa kita bisa jatuh? Jatuh saudara. Oke. Saudara lihat aja. Oke. Nah, apa dia bilang. Nah, jadi kalau tergeletak saudara tahu? Saudara jatuh. Oke. Jatuh. Oke, tapi tidak sampai tergeletak. Maksudnya apa? Kok jatuh kok tidak tergeletak? Kan jatuh tergeletak. Maksud tergeletak di sini itu maksud. Kalau bahasa Inggris dia bilang utterly destroy gitu loh. Maksudnya tergeletak itu sepertinya begini. Sudah nggak bisa bangun lagi. Oke, jadi sudah dibiarkan aja sudah. Mampuslah lu. Ya, Tuhan tidak begitu saudara, oke? Tuhan tidak begitu, dia tidak begitu. Karena apa? Kita tahu kasih Tuhan itu luar biasa. Tidak mungkin kita orang tua saja, kalau kita jalan sama anak kita yang kecil, ya kita pegang tangan dia atau dia pegang tangan kita jalan-jalan, tahu-tahu dia jatuh. Saudara ketinggal dia mampus lu? Enggak tahu ya. Ya kan? Kita pasti cepat-cepat angkat. Aduh, ya kan sayang. Are you alright? Oke, gitu. Karena kasih kita kepada anak itu. Nah kasih kita manusia yang berdosa ini bisa mengasihi anak-anak kita atau bilang aja anak teman juga tidak mungkin saudara bilang mampus lu kan. Ya. Nah, kasih kita orang manusia dunia aja bisa sampai begitu. Apa pula Tuhan? Tuhan, oke? Tuhan di firman Tuhan katakan dia yang relakan anaknya mati buat kita. Masakan dia biarkan kita? Tidak peduli kita. Ya, anak satu-satunya. Oh ya. Ingat Bapak itu saudara. Kadang kita suka lupa. Maka kalau kita duduk-duduk, kalau kita ada apa-apa, kita ingat. Tidak mungkin. Kadang-kadang kita pikir, aduh pandemi, oke. Corona, seakan-akan Tuhan tinggal kita. Tidak mungkin. Tidak mungkin kalau kita hidup benar.
Tidak mungkin. Kalau kita rasa kita tertinggal atau ditinggal Tuhan, kita rasa kita tersesat, kita terlelap. Pokoknya perasaan apa yang menggoyang kita. Cepat-cepat kita lari cari Tuhan. Ya kan? Dulu saya pernah ingat, saya sudah lama itu pernah khotbah, judulnya Run to the Father. Ya. Pokoknya ada apa-apa takut, run to the Father. Look upon the cross. Ya kan? Pokoknya luar biasa firman ini. Saudara percayalah kepada saya. Saya ini hidup sudah umur 80, mengalami macam-macam persoalan. Tetapi yang menghibur saya, memberi kekuatan kepada saya, itu memberi semangat kepada saya, hanya firman Tuhan. Saya bilang cici saya, telepon Indonesia. Saya bilang, ya saya tidak apa-apa, saya ini sakit tetapi Tuhan kasih ingat saya firman Tuhan yang tentang Paulus itu. Terus cici bilang, iya puji Tuhan ya kalau kita ada firman. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak tahu firman? Kasihan, ya kan mereka. Pasti ya kan nangis sampai nangis apa dia bilang, nangis Cina. Pokoknya nangis megara reog, orang Kupang bilang. Oke. Kemarin kita lagi ngomong-ngomong Kupang. Saya ditelepon oleh teman. Siapa itu Mekato, orang Kupang, khotbah. Terus dia lagi dengar, terus dia telepon saya. Si Jasmine, Mekato ini orang Kupang ya. Kok suaranya logat-logatnya kayak Ci Jasmine khotbah. Ci Jasmine khotbah juga logat Kupang katanya. Ya puji Tuhan lah. Begitu puji Tuhan. Oke. Jadi Tuhan itu tidak sampai begitu. Oke. Tuhan mau mengangkat kita. Oke. Dan saudara lihat di firman Tuhan ditulis tentang hamba-hamba Tuhan. Contohnya kita lihat ditulis di situ supaya bukan mau menjelekkan. Contohnya seperti si Daud. Ya, yang menulis itu ini si Daud, orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Dia kan tidak dibuang oleh Tuhan. Ya, padahal dia kan pernah berdosa. Dia berzina, ambil istri orang, terus bunuh lagi suaminya untuk menutupi ya kesalahannya dia. Itu kan dosa. Tetapi kenapa Tuhan tidak buang? Karena begitulah Tuhan. Itulah kasih kekalnya Tuhan. Tidak pernah saudara, tapi bukan dengan sengaja hidup di dalam dosa, tinggal di dalam dosa loh. Tuhan tidak berkenan. Ya, kita tinggal tetap di dalam dosa. Tapi kalau kita jatuh di dalam dosa, kita bayar konsekuensinya. Kita bayar akibatnya. Kita harus tanggung akibatnya. Daud menanggung akibatnya saudara. Daud sampai menangis, sampai siram abu kepala. Koyak bajunya. Anaknya mati. Meninggal. Itu Tuhan tidak mau sebenarnya kalau kita mesti bayar harga juga yang begitu berat sebenarnya. Makanya kalau kita jatuh mau cepat-cepat angkat. Ya. Tetapi kadang-kadang kita namanya hamba Tuhan pun bisa salah pilih. Nama Tuhan namanya orang yang mengasihi Tuhan pun kadang-kadang dalam kesesakan, dalam keadaan yang sulit, kita tertekan, ya kita bisa salah pilih jalan, salah ambil langkah gitu loh. Kalau kita salah ambil langkah, bukan langkahnya jalannya Tuhan, ya kita bisa ya masuk dalam dosa, betul enggak? Ya begitulah maksudnya. Makanya Tuhan itu mau jaga kita sampai kita tidak sampai menderita di dunia sebenarnya. Tidak usah tanggung itu. Ya, supaya kita, makanya dia bilang kalau jatuh, dia pasti menopang kita. Ya. Siapa yang mau anaknya menderita, enggak sakit? Ya. Luka sedikit aja kita sudah hati hancur, betul enggak? Kita punya anak sudah tua aja kalau dengar dia sakit, kita punya hati hancur, saudara. That's love, oke? Nah Tuhan bagaimana? Love-nya kan lebih-lebih. Nah Nuh juga saudara tahu, Nuh itu dia sampai taat sama Tuhan luar biasa. Bikin bahtera menyelamatkan keluarganya, bikin ukuran-ukuran begitu yang taat sesuai dengan apa yang Tuhan bilang. Tetapi begitu air bah sudah lewat, Nuh minum mabuk. Terus telanjang dilihat anak-anak laki-lakinya. Ya. Pokoknya ada aja, ya kan. Tadi taat, sekarang minum mabuk sampai telanjang, saudara. Begitu cerita. Oh, Petrus, saudara ingat Petrus yang mulut besar. Petrus itu, ya kita semua kadang mulut besar lah. Besar mulut maksudnya. Petrus itu dia bisa mengaku Tuhan Yesus itu Mesias, anak Allah, oke? Yang hidup. Waduh luar biasa ya. Murid-murid yang lain tidak tahu. Siapakah aku kata Tuhan Yesus. Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu. Dia bisa itu. Luar biasa itu kalau bukan dari Tuhan ya.
Terus dia bilang apa? Kalau orang-orang murid-murid yang lain tinggalkan kamu, saya masuk penjara bersama kamu, mati bersama kamu Tuhan Yesus. Oh luar biasa toh. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus pergi di Taman Getsemani, mau disalib di Golgota sana. Oh menyangkal Tuhan sampai berapa kali saudara? Tiga kali orang datang tanya, lu masih itu kenal orang ini lu? Iya lu sama-sama. No. Gitu. Tapi lihat itu, Tuhan tetap sayang dia. Ya, waktu iblis mencobai dia, Tuhan bilang saya doakan kamu supaya iman kamu tidak gugur. Itu Tuhan loh. Jadi saudara, saya dalam keadaan goncang, mau ya kan iblis lagi goda, kan Tuhan Yesus bilang kan ini firman Tuhan. Tuhan doakan kita. Tetap sampai sekarang Tuhan doakan kita, saudara tahu tak? Makanya tuh bersyukurlah saudara, jangan macam-macam lah. Oke. Nah, masih ada siapa lagi terus. Masih kita ingat Abraham. Abraham itu apa itu bapak dari apa orang percaya, oke? Bapak segala iman. Pokoknya dia taat, Tuhan suruh pergi mana, ya dia pergi, dia taat. Bahkan suruh bunuh anaknya aja dia taat, saudara. Tetapi waktu Tuhan suruh dia pergi ke Kanaan, ya tanah perjanjian. Terus dia mampir di Mesir, terus ketemu Firaun. Mau masuk situ takut sama Raja Firaun, istrinya cantik. Dia bilang, hei Sarai, ingat gak? Kalau ditanya lu siapa, jangan bilang istri saya, bilang saudara. Oke, 2 kali dia ajar lagi coba itu. Karena apa? Takut. Sampai kan Tuhan kasih tahu si Firaun, sampai Firaun marah. Ya untung itu kan, dia masih selamat. Ya, begitulah. Tuhan masih melindungi lah begitu. Nah, jadi banyaklah hamba-hamba Tuhan yang di sana. Jangankan hamba Tuhan yang kita baca di Alkitab. Di seluruh dunia ini saudara dengar banyak-banyak ya hamba-hamba Tuhan juga yang jatuh di dalam dosa. Ya, kita juga mungkin ya banyak juga jatuh dalam dosa. Oh, Pastor Yapi kapan hari khotbah, ada teman saya tidak setuju, tanya, Tante Jasmine, kalau Tante Jasmine satu hari bikin dosa 1 kali, 365 kali, oke? Kalau Tante Jasmine bikin dosa 3 kali, jadi berarti saya sudah catat ini berapa kali. Saya tulis, tunggu dulu. Saya tulis di mana itu saya tulis di mana ya? Tunggu saya cari saudara, oke? Di mana saya ada tulis di situ? Nanti aja. Pokoknya saudara kali sendiri saja, oke? 3 kali 365, 1000 berapa begitu. Terus dia bilang, tapi Tante Jasmine sudah umur 80. Jadi kali lagi tambah 80. Oh, ada teman saya dengar khotbah ini, terus dia telepon saya. Kok Pastor Yapi kok bisa ngomong Tante Jasmine? Kenapa dia tidak kasih contoh diri dia sendiri? Kasih contoh Tante Jasmine. Terus saya bilang, kenapa teman baik ya? Oh iya kita teman baik, dekat sekali dah jadi soal kok. Ya kan? Terus saya duduk di depan, saya bilang jadi kelihatan cuma saya di situ. Tetapi sesungguhnya saudara bukan 3 kali loh saya mau mengaku. Dia bilang 3 kali saya sudah diam-diam. Sebenarnya bukan 3 kali saudara. 3 kali itu baru berapa ratus itu. Saya ada tulis tapi tidak tahu dia hilang di mana. Oh iya dia terhapus sekali. Oh ada. Dia bilang kalau 3 kali itu 1095, 80 tahun, 87.600 kali. Nah mungkin saya berdosa 87.600 kali. Juta-juta kali. Ya kan? Terus terang aja, ya kan? Saudara 1 kali saudara dia bilang jatuh itu saudara bisa kadang-kadang saudara periksa diri dulu, ngaku aja begitu, ya, tidak usah ngaku di kita begitu. Tapi saudara saya mau kasih tahu, oke, sampai berapa puluh ribu kali itu, tapi saya tidak ngomong saat itu, tetapi dalam hati saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah hapus. Setiap kali kita berdosa, saya berdoa walaupun 100 kali 1 hari saya berdosa. Kalau saya sadar dan saya minta ampun Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jangan lupa. Dia bilang kalau kita datang kepada Tuhan mengaku segala dosa kita. Dia adalah Allah yang adil dan setia. Setia dan adil. Oke? Dan dia akan mengampuni kita, menyucikan kita bahkan. Oke, daripada segala dosa kita. Luar biasa enggak? Jadi hitung-hitung ya saudara tiap kali berbuat dosa. Minta ampun langsung sama Tuhan. Bereskan dengan Tuhan. Belum beres dengan orang. Saudara benci saya. Saudara omongin saya. Umpamanya ini contoh aja. Oke? Ya pokoknya macam-macam lah. Ya saudara bikin sakit hati saya. Tidak apa-apa saya belum tahu kali. Mungkin tahu juga. Saudara enggak usah datang minta ampun saya. Pentingnya minta ampun Tuhan dulu.
ya kan? Ya. Makanya jangan sembarang menghina hamba Tuhan, oke? Jangan ngomong hamba Tuhan. Ada teman, firman Tuhan bilang kan, orang yang sudah, saya enggak bilang sombong diri, bukan ngomong saya. Hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Saudara ngomelin dia, maki dia. Pokoknya jatuhkan dia, ngomong yang jelek-jelek. Saudara itu dosa loh, Tuhan bilang. Firman Tuhan loh, oke? Jadi jangan coba-coba, oke? Tak apa-apa, saya memaafkan saja. Karena kalau saya tidak maafkan, Tuhan juga tidak ampuni saya. Jadi buat saya itu oke lah. Itu sedikit susah, oke? Makanya Tuhan tahu sedikit susah, makanya belakangan ini tuh kan pakai hamba-hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan di sini Pak Gideon minggu lalu juga khotbah, saya bilang, Pak kalau mau tegur Jasmine tegur aja Pak. Langsung aja enggak usah dari mimbar. Begitu. Jadi kita mesti banyak sabar, oke, terhadap orang-orang itu. Luar biasa Tuhan. Jadi kita jangan, jadi sebenarnya firman Tuhan itu tulis tentang hamba-hamba Tuhan itu, ya yang jatuh bangun, menang, kalah, oke pokoknya jatuh dan mewah. Itu untuk mengingatkan kepada kita, mengajar kepada kita supaya jangan kita itu kena bodoh oleh iblis, oke, kena godaan sehingga kita itu merasa diri hebat. Wah, begitu toh. Iya, kalau kita ngomong hamba Tuhan itu berapa banyak hamba Tuhan yang kita tahu yang jatuh. Orang kan pada ngomong, oke? Ya. Terus Tuhan bilang, jangan ngomong mereka, oke? Jangan rasa diri kuat. Karena firman Tuhan bilang begini. Jadi, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah. Supaya jangan jatuh. Jadi merasa bangga diri hebat, ya kan? Oh saya tidak pernah sakit, saya tidak pernah ini, tidak boleh sakit. Dalam nama Yesus pokoknya sembuh, tidak ada penyakit, ini tubuh Kristus. Oke. Tapi berapa banyak anak Tuhan, hamba Tuhan bahkan yang sakit. Kalau guru saya dulu bilang begini, kalau orang tidak sakit tidak mati. Ya. Kalau orang mati itu berarti ada sakit. Walaupun dia diam-diam dia meninggalnya di dalam kamar mandi kayak Om John, dokter datang periksa kan kasih surat. Massive heart attack, ya kan? Jadi ada sakit heart attack. Cuma dia tidak suffer, mereka tidak suffer. Puji Tuhan, beruntung. Semua orang ada sakit, tapi Tuhan tidak suffer. Saya juga sakit, oke? Ya, mengalami macam-macam operasi lah ini dan itu, tapi tidak menderita. Semua itu kasih karunia Tuhan. Semua itu kemurahan Tuhan, ya. Itu sakit, oke? Bukan tidak sakit, oke? Saudara sudah tahu. Tapi itu oke. Tapi saudara kalau kita lihat orang begitu, orang jatuh dalam dosa, orang sakit, saudara jangan pikir bilang begini. Itu ada dosa apa? Ya kan? Ya pasti tidak benar. Ya kan? Masa hamba Tuhan aja, ya kan? Melayani Tuhan. Bisa khotbah, tapi kok sakit. Sakit saudara. Tapi belum lihat hamba Tuhan menderita ini. Ya, kalau Tuhan tidak kasih, kalau Tuhan izinkan menderita juga dari sakit itu juga, itu semua adalah rencana Tuhan dan jalan Tuhan untuk kebaikan. Ya kan? Tuhan punya rencana itu, kan di dunia ini tidak ada yang smooth, ya kan? Ya kan? Ada saja. Dunia yang penuh dosa begini, dunia yang penuh kuman-kuman begini, dunia yang banyak godaan begini, saudara. Ya, mana kita? Tetapi Tuhan punya rencana yaitu supaya kita ini bisa masuk ke dalam kekekalan. Inilah persiapan ya di dalam dunia ini. Ya persiapan kita. Persiapan saya bulan lalu khotbah kita dipersiapkan di dalam dunia untuk masuk surga. Tapi saudara belum dengar yang tidak enaknya kan. Nah ini hari kasih yang tidak enak. Tetapi bukan bilang tidak enak. Kita jatuh dalam dosa, tapi Tuhan itu tetap. Kita itu tetap dipegang Tuhan yang setia. Kita sudah nyanyi. Kadang-kadang nyanyi habis problem datang lupa. Ya. Dasar manusia berdosa ya begitulah. Ya. Nah dia bilang juga di firman Tuhan bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi jangan sombong. Jaga diri, berdoa, berhati-hatilah. Jangan melihat orang lain, tuding-tuding orang lain. Menghina orang lain, mencemooh orang-orang yang masih ada di dalam pencobaan. Ya, jangan saudara. Karena saudara tidak tahu, satu waktu kita pulang, saudara naik di surga, Tuhan datang. Ya. Sabaslah
Ya, hambaku yang setia. Woi, saya mau yang itu. Kalau cuma masuk aja tinggal di emperan-emperan, enggak mau. Saya mau masuk itu berdiri dengan Tuhan dan Tuhan bilang, sabarlah Jasmine. Ya, ya kita mau. Jadi menderita sedikit di dunia, enggak apa-apa Tuhan, it's okay. Yang penting Tuhan bawa sampai di sana ya Pak ya. Ya puji Tuhan, haleluya. Ya. Nah, kita mau lihat jam soalnya. Ya. Oke, Amsal pasal 24 ayat 16, oke. Dia bilang begini. Sebab 7 kali, saya pernah dengar ayat ini, siapa yang ada ngomong di mimbar sini? Belum ya, saya dengar dari mana ya, enggak tahu. Pokoknya sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, saudara, mau jadi orang benar apa orang fasik? Sih? Jadi kalau saudara orang benar, bukan saudara benar karena saudara hebat. Tapi Tuhan membenarkan saudara, ya hidup benar di dalam Tuhan. Nah, saudara jatuh 7 kali bangun. Tuhan mau kita bangkit. Tuhan ketika kita jatuh bangkit, oke? Ya, tetapi orang fasik, ya, orang yang tidak mau kenal Tuhan, orang yang tidak mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang yang tidak peduli, orang yang hidup, pokoknya hanya Yesus, oke? Orang fasik ya, itu orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, apa itu pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib juga, yang hidupnya mau gue aja, gitu loh. Hidup tidak pernah memuliakan Tuhan, hidup untuk kedagingan diri sendiri. Semua saya bilang kan, kebanyakan begitu. Kita juga mesti hati-hati. Kita anak-anak Tuhan, orang Kristen, jangan jadi orang gereja saja. Dan semua rasa diri hebat, semua mau mau utamakan diri sendiri. No, hidup kita sudah bukan milik kita lagi. Hidup kita ini sudah ditebus dengan harga yang mahal, saudara. Tahu enggak? Bukan dengan emas dan perak kata firman Tuhan, tetapi dengan darah Yesus yang mahal, darah domba Allah. Saudara mesti ingat itu, saudara tidak bisa beli, oke? Ini semua. Jadi saudara mesti hati-hati, oke? Jadi jangan sia-siakanlah keselamatan yang saudara peroleh, oke? Jangan sia-siakan. Kasih Tuhan, saudara terima Tuhan Yesus dengan cuma-cuma. Ya, cuma-cuma kan? Saudara datang cuma dibaptis, dah bayar juga pendeta baptis ke semasa saudara. Oke, saudara percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus. Oke, bla 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 bla. Yes. Ya, dah bayar apa-apa. Oke. Tapi ingat, yang bayar itu ada di atas. Makanya firman Tuhan katakan itu kalau tidak salah ya, di Filipi ya. Dia bilang kerjakanlah keselamatanmu. Oke. Keselamatan sudah dapat cuma-cuma. Yang bayar Tuhan Yesus, oke, harga yang mahal. Kita terima dengan cuma-cuma. Kita sudah dapat, oke, tetapi bisa hilang. Siapa yang bilang tidak bisa hilang? Ada hamba Tuhan yang bilang keselamatan tidak hilang. Tapi bisa, makanya dia suruh jagalah keselamatanmu dengan takut dan gentar, oke. Tetapi ayat yang di bawah itu dia bilang apa? Tapi Tuhan yang bekerja di dalam kita. Itu yang luar biasa, saudara. Semua itu Tuhan yang bekerja. Ya, jadi kita bukan bilang kita yang mesti bergumul supaya jaga bagaimana jangan keluar rumah atau naik di gunung bertapa, oke, semedi, ya saudara doa terus sampai berapa puluh jam satu hari, bukan maksud begitu supaya mau jadi kudus, ya itu menjaga itu kesal bukan, tetapi tetap hidup benar di hadapan Tuhan dan Tuhan yang membantu kita, Roh Kudus itu yang ada di dalam kita, yang membantu kita semua apa? Ya, Tuhan yang kerjakan buat kita. Itu udah ada di sini cuma ya tambahan-tambahan aja. Nah, jadi Mazmur 145 ayat 14 dia bilang, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ya. Jadi kalau kita semua orang jatuh, dia pasti angkat. Orang yang sudah loyo juga Tuhan yang angkat kasih bangun. Saudara yang sudah loyo mau ke gereja, tidak mau ke gereja, oke, mau di rumah saja, mau online saja. Sorry saudara yang di rumah yang lagi online jangan tersinggung. Ini bukan nyindir, ini cuma kasih ingat saja. It's okay, it's okay. Tetapi saudara coba datang ke gereja nanti saudara bisa melihat beda. Ingat masa yang lalu saudara berada di gereja, beribadah bersama-sama. Oke, saya katakan oke. Jadi saudara itu dapat tambah semangat. Memang kadang-kadang kita manusia ini begitu. Kalau sendiri-sendiri kayak arang itu kita
mati. Ya, tidak ada yang kasih. Kalau kita datang masih ada arang sini, banyak-banyak arang, kasih kita semangat. Arang Tante Jasmine, oke, kasih semangat, datang lagi ke gereja, begitu. Oke, maksudnya online itu oke. Kalau saudara itu sungguh-sungguh datang beribadah. Tuhan akan memberkati, hadirat Tuhan akan juga turun, Roh Kudus akan mengurapi saudara. Kalau saudara datang ibadah benar-benar dengan sopan di hadapan Tuhan, dengan sungguh merindukan jamahan Tuhan. Tapi kalau orang-orang yang beribadah itu mereka kadang itu bukan nyindir loh ya, ini kenyataan. Paling takut dia sudah janji jangan nyindir-nyindir. Oke. Kebanyakan itu orang itu sambil cuma duduk dengar toh, pegang HP, nonton, kadang diranjang tidur, oke. Kadang ya sambil kerja, ya dengar sini, dengar sana. Bukan, ibadah hari Minggu bersama dengan Eklesia Eastern itu ibadah betul-betul. Belum bisa datang di gereja, tapi di rumah ibadah benar-benar. Saudara puji-pujian, saudara mau angkat tangan, saudara angkat tangan. Saudara mau tepuk tangan, saudara. Anggap saudara ada di gereja. Saya sudah katakan dari dulu kan, pakai baju bagus baik-baik, oke? Tidak usah bagus kayak begini, tidak usah. Tapi baik-baik lah, pakai baju, mandi bersih, pakai baju, datang ibadah di hadapan Tuhan, oke? Nanti kalau saudara duduk, saya duduk. Kalau berdiri puji-pujian, kalau mau dengar firman duduk, kan di sini juga kan, puji-pujian berdiri. Mau dengar firman duduk, masa berdiri terus. Ya, terus mau terima berkat, saudara terima berkat, angkat tangan kepada Tuhan, terima berkat betul-betul. Nah itu saudara akan merasakan juga bahwa ada hadirat Tuhan, ada urapan Tuhan, ada jamahan Tuhan. Oke? Tapi kalau saudara sambil cuci piring, saudara sambil masak, saudara sambil makan atau bikin apa, ya nggak bisa dong. Ya kan nggak bisa rasa gitu loh. Jadi saudara yang di rumah, sorry, dengar baik-baik ya. Oke? Ya, begitulah. It's okay. Tapi betul. Ya. Kalau saudara mau dengar tambahan-tambahan khotbah siapa, si A, si B, si C, dah jadi soal. Oke, saudara mau sambil makan, saudara mau apa. Tapi saya berbicara minggu ibadah kepada Tuhan. Itu. Oke. Nah, jadi begitulah. Oke, saya mau bilang lagi. Kita mau lihat Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan 4. Yang tadi kalau ayat-ayat saya sebut atau firman Tuhan, tidak apa-apa saudara. Penting saudara makanya datang itu buka telinga, oke? Oh sorry. Ya, dengar baik-baik saudara. Saudara kita ini, ingatan kita ini tidak bilang apa ya, tidak bilang 100% toh. Jadi baiknya saudara catat, ya kan? Ada ayat yang tidak disebut atau yang catat saudara pulang saudara baca, oke? Kalau saudara dengar, oh Tante Jasmine kok enggak ngomong dia punya ayat. Karena kalau saya ngomong terlalu banyak, saya bilang Sylvia nanti mereka bosan. Ayat. Tapi justru, jadi kalau saudara dengar ada kata apa, saudara cari di konkordansi. Ya, saya kalau mau khotbah saya akan cari di konkordansi juga, saudara. Bukan bilang itu konkordansi ada kena penting. Kalau enggak ada, beli di Indonesia. Kalau saudara ada yang mau pulang Indonesia, saudara titip beli konkordansi. Tidak usah beli yang makanan-makanan Indonesia, beli konkordansi saja. Oke, kita ini penting ya. Yakobus penting. 1. Oke, ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Oke, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan tidak kekurangan suatu apapun. Luar biasa saudara. Sempurna. Oke. Matius pasal 5 ayat 48 tidak ada. Saudara catat aja. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di surga sempurna. Firman Tuhan satu lagi. Harus kamu menjadi apa? Kudus. Karena Bapamu di surga kudus. Kalau saudara tidak sempurna, saudara nggak bisa. Saudara harus sempurna. Baru bisa ketemu Bapa di surga. Nah kita sempurna. Bagaimana bisa sempurna? Kan belum sempurna. Iya memang belum sempurna. Belum sempurna makanya tidak bisa. Efesus pasal yang ini tidak ada juga. Efesus pasal 1 ayat 14. Penting saudara catat aja. Dia bilang Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Oke. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadi kita
menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi yang menyempurnakan kita itu semua nanti untuk sampai kita bisa naik di surga puji Allah, Roh Kudus. Dia jaminan kita. Makanya maaf sekali lagi, tadi saya pikir saya tidak mau sebut, yang mau suruh sebut ini ponakan saya, dia kan tidak lagi di rumah. Jadi dia bilang, mesti kasih itu ayat sih, supaya orang tahu karena kadang-kadang orang lupa ya. Jadi saya kasih tahu, Roh Kudus penting saudara ya. Dia yang menolong kita semua, membawa kita, dia yang menegur kita. Dia yang mengatur kita segala macam. Kalau firman Tuhan tulis Tuhan atau Allah yang menolong kita itu semua seperti di Filipi itu Roh Kudus karena Allah kan ada di sana. Roh Kudus ada di sini. Oke, di mana-mana begitu. Jadi saya lihat saya takut nanti saya ditegur. Oke. Jadi saudara mengalami berbagai pencobaan itu saudara mesti berasa bahagia. Guru kita, ya kalau saya bilang guru kita itu saudara tahu kan siapa toh, yang puluhan tahun yang lalu, 10 tahun kita belajar sama-sama ibu, sama-sama pasien. Dia bilang begini, itu pencobaan kalau sudah tidak pernah datang kepada kita, masalah-masalah dah datang kita lagi enak-enak santai-santai. Jangan rasa karena kita rohani, jangan rasa karena kita hebat, ya. Justru masalah itu yang membuat kita lebih mengenal Tuhan dengan benar. Justru masalah datang itu kita lebih mau cari tahu dengan Tuhan supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi dan melihat kasih Tuhan yang lebih yang menolong kita. Melalui pencobaan kalau duduk santai-santai saja rasa tidak ada pencobaan itu mah kasihan dia bilang jangan sampai Tuhan sudah tinggalkan kita. Ya, jadi disuruh minta lagi siapa? Minta ya Pak. Satu datang, Pak Gideon tahu itu guru Pak Gideon juga sama Ibu Judit. Ya, guru kita sudah tidak ada lagi, sudah di surga. Oke. Nah, jadi minta. Jadi jangan enak aja, saya ini ada senang-senang aja, tenang-tenang, tidak ada ujian, tidak ada cobaan kok. Jadi rasa, rohani benar. Orang yang lain jatuh dalam pencobaan, rasa itu pasti tidak benar, itu hidupnya pasti tidak benar. Bukan justru Tuhan sayang tuh. Tuhan sayang, baru Tuhan kasih ujian. Supaya bisa bergaul ya, dekat dan kenal Tuhan lebih. Kalau tidak kenal Tuhan secara benar, tidak sampai juga kan. Terus terang aja, tidak sampai. Oke. Nah, yang satu saya mau kasih, ini ayat yang terakhir sudah jam. Oke. Saya tidak akan lupa, oke, saudara supaya saudara menjadi kuat. Saudara itu tidak persoalan apa yang datang menyerang saudara terhibur. Yaitu ayat firman Tuhan kesukaan saya. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Biar saudara catat saya tidak bosan-bosannya kasih tahu orang. Oke? Karena ini sangat menolong. Apapun yang terjadi dibilang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Yaitu Roh Kudus tentu juga tahu sekarang ini. Oke. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Oke. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Oke. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dulu saya salah mengerti. Pernah puluhan tahun lalu. Dan sampai sekarang saya masih dengar hamba-hamba Tuhan masih ada yang khotbah salah mengerti. Dia bilang Tuhan mendatangkan kebaikan. Jadi sesuatu kebaikan dia nggak tahu kebaikan apa. Pokoknya nanti aja lihat Tuhan mau kasih apa. Bukan. Kita belum dapat tetapi kita sudah tahu persis. Dia bilang sebab ayat 29 penting saudara jangan lewat ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita mesti menjadi serupa dengan anaknya. Not now tetapi pelan-pelan. Ya terus menerus Roh Kudus bekerja mengubah kita melalui pencobaan-pencobaan kejadian-kejadian. Jadi apa yang datang menyerang kita apa saja saudara. COVID saya tidak pernah gentar ya karena sudah tahu ini firman dari zaman dulu ya kan. Jadi apa saja yang datang di hidup kita tidak pernah saya kesepian, saya lonely, saya pokoknya tidak betah di rumah dan ini COVID kok terus. Ini COVID saya dengar lagi siapa yang bilang sudah datang lagi. Ya, baru lagi. Benar apa tidak benar? Don't worry, saudara. Oke, COVID mau datang mau apa? Tuhan tetap melindungi kita. Kita tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Firman Tuhan katakan Dia akan bersama kita. Oke, sampai akhir zaman. Tidak pernah tinggalkan kita. Oke.
Puji Tuhan. Jadi saudara ingat, hidup berkenan kepada Tuhan. Maka saudara jatuh, tidak tergeletak. Saya undang Anjas kita nyanyi lagu ini. Kita mau bersuka cita, oke? Karena kita senang. Firman ini sebenarnya menghibur saudara. Mengencourage kita orang ini, oke? Supaya kita jadi orang-orang benar. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oke, jadi apapun yang menyerang saudara, don't worry, oke? Tidak usah nangis-nangis sampai setengah mati. Makanya ada apa terjadi dengan saya juga. Saya bilang, tidak usah doa saya sampai menangis-menangis. Sampai, ya. Cici saya ada yang di Indonesia itu kalau, menangis-menangis sampai, ya, tidak tahu. Akhirnya saya kasih pengertian. Serahkan saya di dalam tangan Tuhan. Ya, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Karena kehendak Tuhan buat saya pasti yang terbaik. Benar? Terus cici saya yang besar lagi, yang di Kupang, dia bilang begini. Iya, dia bilang, heran ya. Waktu kejadian lu operasi saya tidak menangis. Oke? Tapi begitu dengar lu sembuh, saya nangis sepanjang hari. Nah, itu. Jadi sudah menyerah atau sudah berserah, jadi dia tidak ada beban. Tapi sembuh dia. Nangisnya nangis pasti syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan. Kebaikan, kemurahan Tuhan. Oke, silakan. Saudara boleh bangun berdiri, saudara. Tidak apa-apa. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergerak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 oh tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya. Tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi, sebab Tuhan menopang. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Haleluya, kami berterima kasih Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Hanya Engkau Yesus. Engkaulah jalan keselamatan dan hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau selalu menopang kami ketika kami jatuh. Kami mengaku kami selalu jatuh. Kami selalu berbuat salah. Kami masih banyak dosa. Tetapi terima kasih Tuhan selalu ingatkan kami bahwa Engkau mau kami bangkit kembali. Hidup kembali bersama-sama Engkau. Supaya kami bisa sampai ke tujuan yang Engkau tetapkan. Yaitu sorga yang mulia. Hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Hamba-Mu dan semua jemaat-Mu. Berikan kami Tuhan hati yang sungguh-sungguh menghidup berkenan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.